Ya, pemirsa, walaupun sempat menguat ke zona hijau, IHSG hari ini sayangnya harus ditutup di zona merah, melemah 0,4% ke level 6.883. Meski demikian, net buy foreign all market hari ini terpantau tinggi mencapai lebih dari 87 miliar rupiah atau tepatnya mencapai lebih dari 87,39. Pelemahan IHSG hari ini juga harus membuat IHSG meninggalkan level psikologis 6.900. Nah, kita lihat nih pemirsa, dari 11 sektoral yang ada di sini semua mendominasi pelemahan, hanya kesehatan dan infrastruktur yang menguat di mana paling tinggi ini ada dari sektor kesehatan di 0,68% dan infrastruktur ini di 0,15%. Sementara lainnya yaitu energi melemah di 0,11%, teknologi 0,12%, perindustrian 0,16%, transportasi 0,2%, consumer primer 0,09%, properti dan real estate ini 0,22%, consumer non primer 0,39%, lalu finansial ini terpantau bukan yang paling tinggi 0,9% dan bahan baku menjadi yang paling tinggi pelemahannya di 1,38% ya. Ini adalah beberapa sektor yang melemah namun hanya ada dua yang menguat yaitu kesehatan dan juga infrastruktur. Merahnya IHSG ini mengikuti beberapa bursa, salah satunya adalah bursa Amerika yang memang pada malam tadi mayoritas bergerak di zona merah. Kita lihat ya, ini adalah data dari bursa Amerika di mana Nasdaq dan juga S&P Future ataupun S&P 500 maksud saya, ini adalah yang menjadi kedua yang melemah di mana Nasdaq melemah 2,35% termasuk yang tinggi dan S&P 500 0,81%, sementara hanya DJIA yang menguat di 0,15%. Dan tentunya bursa Amerika ini didominasi melemah juga karena beberapa hal, karena adanya rilis data perekonomian di Amerika Serikat yang dinilai tidak memuaskan. Salah satunya adalah anjloknya penjualan rumah baru ke tingkat paling rendah selama 2 tahun hingga lebih dari 16%. Pembelian ini menurun namun harga rumah terus naik. Ini merupakan dampak dari tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral yang membuat daya beli masyarakat ke sektor properti semakin tertekan. Kebijakan naiknya suku bunga yang dikeluarkan Amerika Serikat membuat biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Nah, selain bursa Amerika ini, bursa Asia juga terpantau bervariasi. Meski demikian, resiko inflasi ini masih menjadi kekhawatiran para investor kawasan Asia Pasifik di mana bank-bank sentral di Asia Pasifik juga mulai mengetatkan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya adalah Bank Sentral New Zealand yang secara resmi menaikkan suku bunga acuan di 50 basis poin. Nah, ini kita bisa lihat bursa Asia Nikkei 225 melemah 0,26%, sementara lainnya menguat yaitu Hang Seng Index di 0,71%, Shanghai Composite 1,19%, Kospi 0,44%. Dan pemirsa, demikian yang menjadi perhatian investor pada perdagangan hari ini. Kembali ke Maria.